Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini, kita akan membuat contoh surat resmi dari sebuah instansi. Sebelum kita membuat sebuah dokumen, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengaturan page setup yang ada di menu layout. Di sini kita akan mengatur paper size atau ukuran kertas, margin atau batas sisi-sisi kertas, serta orientation atau orientasi kertas. Di sini kita samakan pengaturannya, yaitu, paper size menggunakan A4, kemudian untuk margin, top 2 cm, bottom 2 cm, left 2,5 cm, dan right 2,5 cm. Kita atur dengan mengklik margin, kemudian pilih custom margin. Ketika kita mengatur margin, kita perlu memperhatikan ukuran default yang ditampilkan di sini. Apakah angka desimalnya menggunakan koma atau titik? Jika menggunakan koma, maka saat ingin mengatur batas margin dengan angka desimal, kita wajib menggunakan tanda koma. Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan titik, maka gunakan titik. Kemudian kita isikan batas-batas marginnya. Untuk satuannya tidak perlu ditulis cm lagi, karena di awal, kita sudah mengatur agar satuan unit secara default berubah menjadi sentimeter. Jika sudah selesai maka kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita atur orientasinya, untuk halaman pertama portrait, dan halaman kedua landscape. Baik, kita buat halaman pertama terlebih dulu. Sebelum ke bagian inti surat, kita buat kop surat terlebih dahulu. Kop surat biasanya ada di bagian paling atas. Yang perlu diperhatikan, kita perlu membuatnya di area header, atau bagian yang berada di luar margin. Tujuannya, karena sebuah surat biasanya memiliki lampiran, di mana lampiran tersebut juga memerlukan kop surat. Maka apabila kita membuat kop surat di header, di halaman selanjutnya kita tidak perlu menulis ulang kop suratnya. Akan otomatis tercopy dari halaman pertama. Cara mengetik di area header, kita cukup klik 2 kali saja di area paling atas dari batas margin ini. Kemudian akan muncul tab menu baru yaitu Header and Footer Tools. Atau secara manual bisa kita temukan di menu Insert, kemudian pilih Header, lalu pilih Edit Header. Maka kita bisa mengetik kop surat di area header ini. Bisa kita coba dulu mengetik di sini. Maka saat menambahkan halaman baru, akan otomatis tercopy untuk headernya. Dalam membuat kop surat, biasanya akan terdapat logo instansi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika ingin mengatur tata letak antara teks dan gambar yang akan kita masukkan di header. Untuk mengatasi hal seperti ini, cara paling mudah adalah dengan menggunakan tabel. Semisal kita akan membuat kop surat dengan 2 buah logo di bagian kanan dan kiri. Lalu nama dan keterangan instansi di bagian tengah. Dan alamat instansi di bagian bawah. Maka bisa kita gunakan tabel 3 kolom kali 2 baris.
Kemudian di kolom pertama, misal kita akan menambahkan logo UIN Sunan Kalijaga. Maka kita pilih menu Insert. Lalu kita pilih Picture. Kemudian cari dan pilih gambarnya. Di sini yang menjadi tantangan ketika kita memasukkan atau mengcopy paste sebuah gambar, ialah resolusi dari gambar tersebut. Bisa saja sebuah gambar akan menjadi sangat besar ketika dimasukkan, sehingga dapat menutupi satu halaman dokumen kita. Untuk mengecilkan sebuah gambar, kita akan melakukan resize. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan resize gambar, pastikan kita mengecilkan dari sudut diagonalnya. Tujuannya agar ukuran gambar tetap proporsional. Apabila kita mengecilkan gambarnya dari sisi horizontal, atau sisi vertikalnya, maka besar kemungkinan gambar kita tidak menjadi proporsional. Kemudian kita masukkan logo ISO di kolom ketiga. Lalu untuk mengatur kerapihan tata letaknya, terdapat pengaturan di menu Table Tools, lalu pilih Layout. Kemudian di bagian alignment kita sesuaikan ingin diposisikan sebelah mana. Selanjutnya, untuk mengatur batas dari lebar kolom atau tinggi baris dari tabelnya, kita perlu memblok bagian yang ingin kita geser batasnya. Karena jika tidak kita blok, maka semua bagian akan ikut tergeser. Jika sudah, sekarang kita dapat mengetikkan keterangan instansinya. Kemudian untuk bagian bawah, karena kita hanya memerlukan satu kolom saja untuk menuliskan alamat, maka kita blok terlebih dahulu kolomnya, lalu di menu Table Tools, kemudian Layout, kita bisa memilih Merge Cell untuk menggabungkan setiap kolom tersebut. Lalu kita bisa tuliskan alamat instansinya di sini.
Untuk mempercantik tampilan, jika ada keterangan nomor telepon, faksimil, atau email, maka kita bisa menggunakan simbol. Untuk memasukkan simbol, terdapat pada menu Insert, kemudian pilih simbol. Yang akan ditampilkan di sini adalah 25 simbol terakhir yang sebelumnya pernah kita gunakan. Jika tidak ada simbol yang kita inginkan, maka kita bisa pilih More Symbol. Lalu di bagian font, ganti menjadi Wingdings. Kemudian untuk memasukkan simbolnya, kita cukup klik 2 kali saja pada simbol yang diinginkan. Kemudian, untuk menghilangkan garis tepinya, kita blok terlebih dahulu tabelnya. Lalu pilih menu Desain pada Tabel Tools, kemudian pilih Border, lalu pilih No Border. Atau jika ingin mengkustomisasi sendiri bordernya, maka bisa pilih Border, lalu pilih Borders and Shading.